Apa yang terjadi jika Anda makan tomat setiap hari selama 15 hari? Apakah tubuh Anda akan berterima kasih, merasakan perbedaan, atau justru memberikan tanda peringatan? Banyak orang setelah usia 50 tahun mulai memandang pola makan dengan cara yang berbeda. Lebih sedikit berlebihan, lebih banyak keseimbangan. Dan disinilah makanan yang begitu umum dapat menarik perhatian. Tomat ada dalam salad, saus, roti lapis, dan bahkan dalam sarapan banyak orang. Namun, ketika tomat masuk ke piring setiap hari, apa yang sebenarnya bisa terjadi? Tomat populer karena alasan yang sederhana. Ia terjangkau, mudah ditemukan, cocok dengan berbagai hidangan, dan memberikan rasa tanpa membuat berat. Selain itu, tomat rendah kalori, mengandung banyak air, dan nutrisi yang dikenal sebagai bagian dari pola makan seimbang. Di antaranya adalah vitamin C, kalium, serat, dan senyawa antioksidan seperti likopen yang banyak dibicarakan dalam hal perlindungan sel. Di dalam tubuh, tomat bekerja dengan cara yang sederhana. Ia membantu hidrasi karena kandungan airnya yang tinggi. Seratnya dapat membantu fungsi usus. Vitamin C berperan dalam pertahanan alami tubuh. Kalium membantu keseimbangan cairan dan fungsi otot yang baik. Sementara itu, likopen adalah antioksidan. Dalam istilah sederhana, ia membantu tubuh menangani kelelahan sehari-hari dengan lebih baik, yaitu kelelahan alami yang disebabkan oleh pola makan buruk, stres, polusi, dan penuaan. Sekarang bayangkan eksperimen ini. Selama 15 hari, seseorang berusia di atas 50 tahun memutuskan untuk menyertakan tomat setiap hari dalam jumlah sedang. Bisa saat sarapan dengan telur, saat makan siang dengan salad, atau saat makan malam dalam sup atau tumisan. Tidak ada yang berlebihan, tidak mengganti waktu makan dengan tomat, hanya menyertakan makanan ini secara konsisten dalam rutinitas normal. Pada hari-hari pertama, perubahan yang paling mudah disadari mungkin adalah sensasi makan yang lebih ringan. Tomat biasanya memberikan volume pada piring tanpa membuat semuanya terasa berat. Ini dapat membantu mereka yang ingin makan lebih baik tanpa merasa sedang diet. Beberapa orang juga merasakan peningkatan hidrasi dan berkurangnya keinginan untuk makan makanan yang sangat berlemak, terutama ketika tomat menggantikan hidangan pendamping yang lebih berat. Masih dalam fase awal ini, mereka yang biasanya mengalami sembelit mungkin merasakan sedikit perbaikan, terutama jika mereka sudah minum cukup air. Namun di sini ada detail penting, tomat saja tidak membuat keajaiban. Jika orang tersebut terus makan dengan buruk di sisa harinya, dengan sedikit air dan hampir tidak ada serat, efeknya cenderung kecil. Setelah sekitar 1 minggu, tubuh sudah mulai menunjukkan respons yang lebih konsisten. Pencernaan mungkin menjadi lebih nyaman bagi sebagian orang. Piring cenderung menjadi lebih berwarna, dan hal ini biasanya memicu pilihan-pilihan lain yang lebih baik. Ini adalah poin yang menarik. Seringkali, manfaatnya tidak hanya datang dari tomat, tetapi dari kebiasaan yang dibantu pembentukannya. Ketika seseorang mulai menyusun piring dengan lebih banyak sayuran, biasanya mereka juga mengurangi gorengan berlebih, daging olahan, dan saus yang berat. Pada fase ini, seseorang mungkin merasa kurang kembung setelah makan besar, asalkan tomat digunakan dalam olahan yang sederhana. Mereka juga mungkin merasakan pola makan yang lebih teratur dan sensasi perawatan tubuh yang lebih baik. Bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, konsistensi semacam ini sangat berharga. Bukan karena mengubah kesehatan dalam semalam, tetapi karena menambah poin-poin kecil yang menguntungkan. Pada paruh kedua eksperimen, keuntungan terbesar mungkin adalah keteraturan. Makan tomat setiap hari dapat membantu menjaga asupan senyawa pelindung secara rutin. Likopen misalnya adalah salah satu alasan mengapa tomat sering dikaitkan dengan pola makan yang mendukung penuaan yang sehat. Ini tidak berarti pencegahan penyakit yang terjamin. Ini hanya berarti bahwa tomat adalah bagian dari kelompok makanan yang cocok dengan rutinitas yang lebih protektif dan seimbang. Manfaat potensial dari kebiasaan ini nyata, namun sederhana. Kualitas nutrisi diet yang lebih baik, lebih banyak air di piring, lebih banyak serat, mengurangi kemonotonan makanan, kemudahan untuk makan sayuran secara rutin. Pada beberapa orang, ini dapat membantu fungsi usus, rasa kenyang, dan pengendalian nafsu makan. Ini juga bisa menjadi sekutu yang baik bagi mereka yang perlu mengurangi makanan ultra proses dan menginginkan pilihan sederhana sehari-hari. Namun, tidak semuanya sama bagi setiap orang. Tomat juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada beberapa orang. Mereka yang memiliki refluks, asam lambung, gastritis sensitif, atau lambung yang lebih mudah iritasi, mungkin merasakan gejala yang memburuk, terutama jika mengonsumsi tomat mentah secara berlebihan atau saus yang sangat asam.
Beberapa orang memiliki sensitivitas pencernaan dan mungkin merasa begah. Yang lain perlu memperhatikan garam, karena seringkali tomat disertai dengan bumbu instan, saus industri, atau keju berlebih, sehingga makanan sehat tersebut akhirnya kehilangan manfaatnya dalam kombinasi tersebut. Penting juga untuk diingat bahwa cara konsumsi membuat perbedaan. Tomat segar dalam salad adalah satu hal. Saus siap pakai yang penuh natrium, gula, dan pengawet adalah hal lain. Manfaatnya lebih banyak datang dari makanan sederhana yang kurang diproses. Dan bagi sebagian orang, tomat yang dimasak bahkan bisa lebih nyaman daripada yang mentah. Di akhir 15 hari, yang paling mungkin terjadi bukanlah transformasi yang mengesankan. Yang paling mungkin adalah peningkatan yang samar namun bermanfaat dalam pola makan yang disusun dengan baik. Makanan yang lebih ringan, lebih banyak warna di piring, konsumsi sayuran yang lebih teratur, mungkin usus yang lebih lancar, mungkin rasa kenyang yang lebih lama. Mungkin tidak ada efek besar yang terlihat, namun tetap merupakan langkah yang baik menuju rutinitas yang lebih baik. Kebenarannya sederhana, makan tomat setiap hari bisa menjadi kebiasaan sehat bagi banyak orang di atas 50 tahun. Namun ia tidak menyembuhkan, tidak menyelesaikan segalanya, dan tidak menggantikan pola makan seimbang secara keseluruhan. Tomat membantu, keseluruhan pola makanlah yang membuat perbedaan. Jika Anda ingin lebih merawat tubuh tanpa terjebak dalam janji-janji ajaib, memulai dari makanan sederhana bisa menjadi jalan yang bagus. Dan tomat, karena terjangkau, serbaguna, dan bergizi, layak mendapatkan tempat itu. Hanya saja, jangan lupakan hal yang utama. Setiap organisme merespons dengan cara yang berbeda. Dan konten ini tidak menggantikan saran dari dokter atau ahli gizi, terutama jika Anda sudah memiliki refluks, masalah pencernaan, atau kondisi kesehatan tertentu.